seseorang yang jadi koruptor, oke, Anda koruptor, Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda adalah arete, Anda mulia itu. Tapi kalau koruptor minta partainya membela dia, itu artinya koruptor yang buruk, koruptor yang dulu namanya tuh. Jadi kalau Anda maling, lakukan kemalingan itu dengan bertanggung jawab. Kalau Anda koruptor, korupsi aja, karena itu keunggulan Anda. Yes, saya serius terangin itu. Yang tidak mulia kalau seorang koruptor minta hukumannya diringankan, itu tidak mulia. Hakim di daerah, gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan, dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. KPK aja nggak ngerti keadilan. Nih, ada pengawasnya. Sekarang ini terakhir dari Dr. Rocky Gerung, mungkin dapat menjelaskan dalam perspektif filsafat dan ilmu pengetahuan. Ini penting sekali. Karena apapun kalau kita ada di dunia akademik, filsafat menurut saya itu sains yang tertinggi gitu. Yang kita menerjemahkannya kadang-kadang implementasinya berlainan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin perspektif ini dari segi filsafat dan ilmu pengetahuan dapat sangat membantu Pak Dr. Rocky Gerung untuk ini, untuk memberi masukan-masukan pada teman-teman kita. Silakan. Oke, terima kasih ya, Pak Sudiarto. Ini tugas yang bisa berbahaya gitu. Karena kalau saya terangkan secara sempurna, hakim-hakim itu pasti mengundurkan diri semua. Ada konsekuensi untuk menerangkan sesuatu yang final, radikal, dengan keadaan kita hari ini. Saya beri contoh sebelum saya masuk ke filosofi itu. Tadi kita potong tumpeng di sini. Ada semacam kebiasaan untuk memotong puncak dari tumpeng diserahkan pada orang yang paling terhormat. Itu udah salah. Jadi landasan tumpeng itu turun dari garis puncak tumpeng itu sendiri. Nah, karena itu memotong tumpeng itu nggak boleh yang atas duluan, integritasnya hilang. Mesti dari bawah perlahan-lahan. Itu filosofi Jawa dalam cara memotong tumpeng ini, dan saya terangin Jawa dulu baru saya pergi ke Yunani ya. Jadi memang kita anggap itu sebagai ya itu penghormatan. Tapi justru kita mesti cari orang yang paling bajingan untuk kita kasih potongan tumpeng itu tuh. Bukan pada orang yang sudah terhormat. Itu nilainya. Itu terkait dengan, saya sekarang pergi pada Yunani, kata yang kita bicarakan tadi, yaitu keutamaan keunggulan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Greek. Yunani artinya Greek. Namanya arete. Arete artinya keutamaan keunggulan itu. Dari kata arete itu datang kata aristokrat. Artinya kemuliaan, orang yang mulia terhormat. Dari kata arete itu datang kata adaromai, artinya berdoa. Jadi kata keunggulan itu tidak dimaksudkan untuk menilai orang, tetapi untuk memungkinkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya tadi itu. Jadi kalau Anda maling, lakukan kemalingan itu dengan bertanggung jawab. Kalau Anda koruptor, korupsi aja, karena itu keunggulan Anda. Yes, saya serius terangin itu. Yang tidak mulia kalau seorang koruptor minta hukumannya diringankan, itu tidak mulia. Kalau seorang maling itu minta hukumannya nyogok jaksa, itu tidak mulia. Di dalam pikiran orang Yunani, tidak semua orang adalah orang baik. Yang berbahaya kalau orang baik berbohong. Yang berbahaya kalau orang jahat jadi munafik. Jadi saya menganjurkan, biarkan aja seseorang yang jadi koruptor, oke, Anda koruptor, Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda adalah arete, Anda mulia itu. Tapi kalau koruptor minta partainya membela dia, itu artinya koruptor yang buruk, koruptor yang dulu namanya tuh. Saya serius ya, karena diminta oleh moderator terangkan itu secara sempurna itu. Jadi kalau kita pergi kembali pada prinsip-prinsip etik, etik itu tidak mengatur mana yang baik mana yang buruk. Etik itu diajukan pada kita untuk memberi keterangan kenapa Anda jadi baik, kenapa Anda jadi buruk. Jadi argumen itu yang lebih penting tuh. Kalau baik dan buruk dengan mudah kita tahu mana yang baik mana yang buruk. Tetapi moral code itulah yang menguji Anda tuh. Saya menjadi orang jahat, saya bertanggungjawabkan kejahatan saya. Itu namanya kejujuran. Saya mau berbuat baik, saya bertanggungjawabkan kebaikan saya. Itu namanya kejujuran, itu namanya integritas, itu namanya integrer, artinya tegak. Koruptor yang minta pengurangan hukuman dengan segala macam dalih bahwa dia masih punya anak istri, dia masih punya anak kecil, itu koruptor yang tidak berintegritas. Tapi etik itu cuma satu, Anda bertanggung jawab aja. Jadi terangkan Pak Girapan tadi, bertanggung jawab terhadap kejahatan yang Anda buat, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang Anda buat, itu selesai masalahnya. Saya balik pada himbauan tadi, raih kembali kepercayaan publik. Kenapa hakim mesti melakukan kontemplasi dan minta agar supaya publik percaya lagi pada dia? Apa masalahnya? Kan ada nilai setitik yang merusak susu sebelanga, atau nilai 2 titik, nilai 3 titik. Jadi kalau hakim-hakim di daerah basicnya nggak ada, self-esteemnya nggak akan muncul. Itu kondisinya tuh. Hakim di daerah gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. That's point. Lalu
Kalau Anda tuntut integritas dari hakim di daerah, yang bahkan untuk pergi ke pengadilan, dia mesti nebeng mobilnya si pengacara, karena dia nggak punya mobil disediakan negara. Itu kondisi kita. Jadi kalau kita mau rasional, pastikan bahwa basic needs hakim-hakim di daerah itu terpenuhi. Jangan kasih dia rumah, nggak kasih dia sofa. Dia nggak punya lemari. Hari ini dia mau bersidang, bajunya habis dicuri maling. Jadi problem real itu ada. Kita nggak mungkin bicara integritas kalau basic needs-nya nggak ada, tidak disiapkan. Infrastruktur ekonomi, karena setiap hakim itu adalah agung, bukan di sini hakim agungnya. Sejak dari hati kecil seseorang ingin jadi hakim, motifnya itu agung, noble, noblesse oblige bahasa Perancisnya itu. Karena dia tahu dia akan punya kewajiban yang maha tinggi, obligasinya akan sangat tinggi kalau dia dianggap sebagai nobility. Dan itu yang mesti kita jaga. Kita kasih dia fasilitas supaya dia tidak diganggu oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Persiapkan dengan baik infrastrukturnya. Apa yang mesti dilakukan? Kasih kali lipat dari gaji petugas pajak. Saya serius ucap ini. 30 kali lipat. Karena hakim memproduksi keadilan, petugas pajak merampok keadilan. Silakan quote. Saya mau balik ke situ prinsip kita. Sekarang kita lihat kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu. Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Kan kita lihat kan, hakim nggak pernah diminta untuk kasih kata pengantar tuh, perkawinan lah, pembukaan, bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Padahal di dunia, dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu udah Nobel, orang utama, aristokrat. Kita mau ubah prinsip-prinsip itu supaya kita lega mengatakan ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Apa yang terjadi kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya, wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon? Mau ngapain? KPK aja nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Nggak usah disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau masih saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini, orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih.